Jadi hati-hati saudara, kekhawatiran itu tidak selalu hanya dari masalah tidak bisa makan dan segala macam, tapi tentang keberhasilan, tentang kekayaan, tentang berkelebihan, itu semua bisa menjadi penghalang, bisa menjadi penghimpit daripada kebenaran yang ada di dalam diri kita. Ya. Nah, yang berikutnya ini kita dapat lagi satu perumpamaan. Ya, ini semua adalah membangunkan tentang kekhawatiran-kekhawatiran kita. Ya. Kalau yang kedua ini berbicara tentang karakter. Ya. Karakter kita harus kita benahi. Ya. Mari kita baca. Dua orang yang berbakti kepada sekelompok orang tertentu yang percaya akan diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah benar dan memandang rendah kepada orang lain. Kristus menuturkan perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Ya, kalau yang ini kita berbicara bukan mengenai kekhawatiran, tapi yang kita bicarakan adalah tinggi hati. Ya, banyak di antara kita walaupun kita mempunyai sudah menerima makanan pada waktunya, bukan berarti kita sudah selesai dengan yang namanya memandang orang lagi, orang lainnya itu lebih rendah daripada kita. Ya, kita jujur-jujur saja, ya. Walaupun kita sudah di dalam kebenaran yang sekarang ini, masih saja kita masih membawa karakter-karakter kita yang lama. Kita sering memandang orang lain itu lebih rendah daripada kita. Ya, nasihat yang kita baca dari Nyonya White ini menegur hal tersebut. Ya, kita coba ikuti. Kristus menuturkan perumpamaan tentang Farisi dan pemungut cukai. Jadi ada dua orang yang dijadikan satu contoh dari pembelajaran tentang perumpamaan ini. Ya, orang Farisi pergi ke bait Allah untuk berdoa, bukan sebab ia merasa bahwa ia adalah seorang berdosa yang memerlukan pengampunan, melainkan sebab ia mengira dirinya benar dan berharap untuk mendapat pujian. Ya. Saudara, saya berikan warna kuning. Ya. Kenapa? Karena ini nanti saudara bisa bandingkan dengan bagaimana contoh yang satunya. Ya. Pelajaran perumpamaan ini dia mencontohkan dua orang, yaitu orang Farisi dan pemungut cukai. Kalau orang Farisinya, dia datang ke bait Allah untuk berdoa, bukan sebab ia merasa dirinya berdosa, memerlukan pengampunan, melainkan dia membutuhkan pujian. Dia berharap untuk mendapatkan pujian. Ya, jadi saudara cermati itu dulu. Orang Farisi kondisinya adalah seperti ini. Nah, terus perbaktiannya didorong oleh kepentingan diri sendiri. Ya, jadi perbaktiannya orang Farisi ini dia itu didorong oleh kepentingannya diri sendiri. Kepentingan apa? Yaitu kepentingan untuk bisa dipuja, dihormat. Ya, jadi dia kedatangannya dia ke bait Allah untuk dapat penghormatan, penghargaan. Ya, nah kita lanjut yang berikutnya. Ini yang disampaikan oleh si orang Farisi. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, katanya, karena aku tidak sama seperti semua orang yang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga pemungut cukai, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ia menilai tabiatnya bukan tabiat Allah yang suci. Jadi dia mengukur dengan ukurannya dia. Dia membandingkan praktek beragamanya dia dengan perampok, praktek beragamanya dengan orang lalim, praktek beragamanya dengan pesina. Enggak, dia membandingkan dengan pemungut cukai yang jadi lawannya dia di dalam cerita ini. Ya. Ia menilai tabiatnya bukan dengan tabiat Allah yang suci, melainkan dengan tabiat orang lain. Pikirannya dialihkan jauh dari Allah kepada manusia. Inilah rahasia daripada perasaan puas terhadap diri sendiri. Ia melanjutkan menyebutkan perbuatan-perbuatan yang baik. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Agama orang Farisi itu tidak menjamah jiwa. Ia tidak mencari tabiat yang serupa Allah. Hati yang dipenuhi dengan kasih dan pengasihan.
Ia merasakan agama yang menyangkut kehidupan luar saja. Kebenarannya adalah kebenaran dirinya sendiri. Buah-buah perkataannya sendiri dan dinilai dengan ukuran manusia. Ya, saudara-saudara, saudara perhatikan, ini adalah contoh yang pertama orang Farisi. Orang Farisi ini dia beragama dengan ukuran-ukurannya sendiri. Ya, kita saksikan banyak sekali kita menemukan cara beragama orang-orang yang seperti ini, yang selalu mengukur-ngukur orang lain dengan dirinya. Oh, saya lebih baik, orang itu lebih buruk, orang itu kok nggak begini, kok nggak begitu. Lihat dong diri saya ini. Kita banyak sekali menemukan orang-orang beragama dengan cara yang seperti ini. Ya. Termasuk juga kita berada di Davidian pun bukan berarti ini selalu kita cuma arahkan ke gereja Advent. Selama kita masih punya pelanggaran hukum, maka semuanya nasihat-nasihatnya nyawait ini juga masih berlaku bagi kita. Ya. Jangan saudara mengatakan bahwa saudara sudah tidak lagi mempunyai karakter-karakter seperti orang-orang ini yang dinasihati oleh Nyonya White ini. Ya, kita lanjut. Siapapun yang yakin akan dirinya sendiri bahwa dia benar akan merendahkan orang lain. Sebagaimana orang Farisi menilai dirinya dengan orang lain. Begitulah ia menilai orang lain dengan dirinya sendiri. Saya ulangi. Siapapun yang yakin akan dirinya sendiri bahwa dia benar, dia akan merendahkan orang lain. Jadi siapapun yang merasa dirinya dia benar, maka dia akan memandang orang lain itu rendah. Ya, saudara nilai saja kira-kira bagaimana di dalam kenyataan hidup, di dalam lingkungan saudara, atau saudara menilai diri saudara sendiri. Ya, diri kita sendiri. Kalau kita di dalam proses perasa diri yang posisi yang benar, ya cenderung kita juga akan memandang orang lain itu lebih rendah daripada kita. Itu fakta. Dan Nyonya White menegur ya masing-masing kita dari contoh ini. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Ya, bagaimana si pemungut cukai telah pergi ke Ka'bah ya. Jadi diceritakan kalau tadi itu Parisi ke Ka'bah, sekarang diceritakan bagaimana pemungut cukai itu pergi ke Ka'bah. Dengan orang lain yang turut berbakti, tetapi ia segera memisahkan dirinya dari mereka. Ya. Rasa diri tidak layak bersatu di dalam perbaktiannya. Ya, jadi saudara lihat perbedaannya sudah mulai kelihatan antara orang Farisi datang ke Ka'bahnya, dia untuk berharap orang-orang lain melihat dia, orang-orang lain memuja-muja dia. Sedangkan si pemungut cukai, dia datang ke Ka'bah, ya, tetapi ia memisahkan diri dari orang-orang. Mereka, dia merasa tidak layak bersatu di dalam perbaktiannya. Jadi dia menjauhkan diri daripada orang-orang yang ada di dalam Ka'bah. Jauh-jauh ia berdiri, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri. Dalam derita yang pahit dan merasakan dirinya keji, ia merasa bahwa ia telah melanggar terhadap Allah, bahwa ia telah berdosa dan cemar. Sudah, saudara-saudara, sudah saudara lihat perbedaannya dengan orang-orang Farisi tadi? Orang-orang Farisi tadi sangat percaya diri, sangat yakin bahwa dirinya yang benar. Mandang orang lain semuanya rendah di mata dia. Jangan si pemungut cukai ini merasa dirinya rendah di bawah orang-orang semua di sini. Ia merasa bahwa ia telah melanggar terhadap Allah, bahwa ia telah berdosa dan jahat. Artinya si pemungut cukai ini merasa orang lain itu lebih baik daripada diri. Jauh berbeda dengan orang-orang Farisi tadi. Ya, kita lanjut. Ia malah tidak bisa mengharapkan pengasihan dari orang yang berada di sekelilingnya. Karena mereka melihat dia dengan hina. Di sekelilingnya memandang dia dengan hina. Kita lihat kalau yang tadi, orang sekeliling melihat dia dengan hormat. Kalau dia terhadap orang-orang terhadap pemungut cukai, orang-orang melihat dia dengan hina. Kita lihat Tuhan ada di mana. Ia tahu bahwa ia tidak mempunyai jasa untuk memujikan dirinya kepada Allah. Dan dalam keadaan yang sama sekali putus asa, ia berteriak. Ya, jadi kita lihat perbandingan antara bagaimana doanya orang Farisi dan bagaimana
doanya si pemungut cukai. Sama sekali putus asa, ia berteriak, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa." Ia tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Karena dipenuhi dengan perasaan bersalah, ia berdiri seolah-olah sendirian di hadirat Allah. Keinginan satu-satunya hanyalah pengampunan dan kedamaian. Mohonan satu-satunya adalah pengasihan Allah. Dan ia diberkati. Kita lihat di sini, dan ia diberkati. Aku berkata kepadamu, ujar Kristus, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Saudara-saudara, lihat. Dan saudara sudah melihat ada perbedaan yang nyata sekali antara orang Farisi dan para pemungut cukai. Saudara tahu pemungut cukai di sini? Pemungut cukai ini bukan orang miskin. Pemungut cukai ini juga orang yang berkedudukan, orang yang punya uang. Ya, saudara tahu salah satu daripada murid-muridnya Yesus adalah Matius. Matius bukan orang miskin, ya. Matius bukan orang miskin, ya. Tapi Matius sangat sadar, ya. Pemungut cukai di dalam cerita ini sangat sadar bahwa dirinya itu dipandang rendah sama semua orang. Dipandang orang yang paling bersalah, orang yang paling banyak dosanya dibandingkan orang-orang yang lain. Dia sampai tidak mampu untuk mengangkat kepalanya. Kita lihat di sini. Dan kepada orang yang jenis yang kedua ini, orang yang merasa diri tidak pantas, merasa diri paling berdosa, pada orang inilah, ya, Yesus katakan, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain tidak. Jadi orang yang Farisi tadi yang tinggi hati itu sama sekali tidak dihargai sama Tuhan dalam cerita ini. Ya, tetapi di dalam hidup kenyataan yang dihargai siapa? Farisi. Pemungut cukai, siapa yang suka dengan pemungut cukai? Zaman itu pemungut cukai benar-benar dihina, ya, benar-benar dijauhi karena orang-orang itu takut nanti akan dimintakan apa cukai-cukainya sama orang orang pemungut cukai ini. Jadi orang pemungut cukai ini dimusuhi oleh orang banyak. Satu pekerjaan yang hina lah di zaman itu. Ya. Jadi kalau di zaman-zaman yang sebelumnya di masa perjanjian lama, orang yang hina adalah penggembala domba. Di zamannya Yesus yang terhina adalah pemungut cukai dan apa? Wanita Maria Magdalena. Itulah yang paling terhina di zamannya itu, zamannya Yesus. Orang Farisi dan pemungut cukai menggambarkan dua golongan manusia di mana orang yang dapat berbagi kepada Allah dibagi. Ya, jadi di dalam periode kita ini, ya, ini adalah umat Allah itu dibagi dalam dua golongan. Ya, yang satu dikategorikan sebagai orang Farisi, yang satu lagi digolongkan sebagai pemungut cukai. Ya, berada di mana kita masing-masing. Kita lanjut. Dua wakil pertama dari golongan manusia ini terdapat dalam diri kedua anak yang pertama-tama lahir di dunia. Ya, jadi dua orang ini dicontohkan sama seperti Kain dan Habel. Kain merasa dirinya benar dan ia datang kepada Allah dengan suatu persembahan syukur saja. Ia tidak mengadakan pengakuan dosa dan merasa tidak memerlukan pengasihan. Ya, jadi Kain sama sekali tidak merasa ada pelanggaran di dalam dirinya. Tidak ada yang perlu dimintakan maaf kepada Tuhan. Tapi Habel datang dengan darah yang menunjukkan kepada anak domba Allah. Ia datang sebagai seorang berdosa, mengaku dirinya tersesat. Harapan satu-satunya adalah kasih Allah tanpa merasa diri layak. Ya, jadi kita lihat karakternya Habel adalah sama seperti karakter pemungut cukai. Dia rendah hati. Ya, kita terus menyadari keperluan, mengakui kemiskinan dan dosa kita adalah syarat pertama mengenai penerimaan Allah. Nah, jadi kita lihat di dalam cerita Farisi tadi, adakah dia datang ke gereja dia mencari untuk pengampunan dosanya?
Adakah seorang Kain datang untuk mempersembahkan untuk berkaitan dengan pelanggaran hukumnya? Kita tidak menemukan dalam lambang Farisi, dan kita dapatkan adanya di mana? Adanya di dalam pemungut cukai dan Abel. Menyadari keperluan, mengakui kemiskinan, dan dosa kita adalah syarat pertama mengenai penerimaan Allah. Ya. Jadi untuk mengakui semuanya ini dibutuhkan apa di dalam pembelajaran, urut-urutan pelajaran yang kita sudah punya, yaitu apa? Rendah hati, sadar. Ya, kita sudah pelajari waktu beberapa minggu yang lalu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan. Ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah. Ya. Tapi secara kekayaan sebenarnya pemungut cukai itu kaya. Tapi dalam hal di depan mata Tuhan, dia miskin di hadapan Allah. Orang-orang yang merasakan dirinya miskin inilah yang katanya diterima sama Tuhan. Dan mereka lah yang harusnya yang mempunyai kerajaan surga. Bagi setiap golongan yang diwakili orang Farisi dan pemungut cukai terdapat suatu pelajaran dalam sejarah Rasul Petrus. Nah, sekarang setelah Kain dan Abel, kita dikasih lihat satu pelajaran lain lagi, perumpamaan ini di dalam pribadinya Petrus. Ya, jadi kalau tadi di dalam dua periode di dua uh, pribadi, yaitu Kain dan Abel, tapi di dalam dua contoh ini, yaitu Farisi dan pemungut cukai, itu ada di dalam dirinya, berada di dalam dirinya satu orang, yaitu Rasul Petrus. Jadi Rasul Petrus ini ada di dalam pribadi karakter yang sama seperti orang Farisi, ada di dalam periode tertentu dia berada di dalam karakter pemungut cukai. Ya, mari kita baca sama-sama yang apa yang disampaikan oleh Ellen G. Ketika mula-mula menjadi murid, Petrus merasa dirinya kuat. Nah, di waktu awal-awal Petrus bergabung dengan Yesus dalam periode pelajaran kita yang kita sudah pelajari, yaitu 3,5 tahun, Petrus merasa dirinya kuat, seperti orang Farisi. Ia merasa dirinya tidak seperti yang lain. Ketika Kristus pada malam sebelum dihianati memberikan amaran terlebih dulu kepada murid-muridnya, kamu semua akan tergoncang oleh iman. Petrus dengan penuh keyakinan berkata, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Petrus tidak tahu mengenai bahaya terhadap dirinya. Terlalu berharap pada diri sendiri telah menyesatkan dia. Ia mengira bahwa dirinya sanggup menahan pencobaan. Tapi dalam beberapa jam yang singkat datanglah ujian, dan dengan kutukan dan sumpah ia menyangkal Tuhan. Ya, saudara lihat, ini adalah gambaran Petrus di dalam pendidikan 3,5 tahun yang dia jalani. Hasilnya adalah orang yang sama seperti gambaran orang Farisi, yaitu tinggi hati. Ketika ayam berkokok mengingatkan dia dari hal perkataannya kepada Kristus, ia heran dan terkejut apa yang baru saja dilakukannya. Ia menoleh dan memandang kepada Tuhannya. Pada saat itu Kristus memandang kepada Petrus, dan di balik pandangan yang sedih itu Petrus mengerti dirinya. Ia keluar dan menangis terseduh-seduh. Jadi Yesus sudah ditangkap. Pandangan Kristus menghancurkan hatinya. Petrus telah datang Petrus telah datang pada titik alih dan dengan sedih bertobat atas dosanya. Ia seperti pemungut cukai yang menyesal dan bertobat. Dan seperti pemungut cukai itu, ia mendapat pengasihan. Pandangan Kristus menjamin pengampunannya. Sekarang perasaan yakin terhadap diri sudah hilang. Ya, jadi perasaan yakin terhadap dirinya sudah hilang. Ya, tidak perlu lagi sifat-sifat yang angkuh itu diulangi. Sesudah kebangkitannya 3 kali Kristus menguji Petrus. Simon anak Yonas katanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang pada mereka itu? Petrus sekarang tidak meninggikan dirinya di atas sesama saudaranya. Ia berseru kepada dia yang dapat membaca hatinya. Tuhan, sautnya, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi. Ya.
Kita lanjut yang dihitamkan. Kristus memberikan kepada Petrus bukti yang paling kuat mengenai keyakinan dalam pemulihannya. Murid yang tadinya gelisah, angkuh, yakin terhadap diri saja, telah menjadi orang yang takluk dan bertobat. Sejak waktu itu, ia mengikuti Tuhan dalam penyangkalan diri dan pengorbanan diri. Ia adalah orang yang ikut serta dalam kesengsaraan Kristus. Dan bila Kristus akan duduk di tahta kemuliaannya, Petrus pun akan ikut serta dalam kemuliaan. Ya, saudara lihat, jadi kita punya sebuah contoh yang istimewa. Ya, bagaimana seseorang yang tadinya seperti Farisi, dia bisa berubah menjadi seseorang pemungut cukai. Ya, dalam contoh seperti Petrus inilah kita dituntut harus berlaku seperti Petrus. Ya. Tuhan tidak masalah kalau kita dulunya pernah seangkuh orang-orang Farisi. Ya, tetapi Tuhan menuntut kita harus punya kerendahan hati seperti Petrus. Ya, jadi masa lalu kita Tuhan nggak ada masalah, tapi yang masalah yang bagi kita adalah bagaimana kita sekarang. Apakah kita mau berubah atau kita tetap setinggi hati seperti orang-orang Farisi. Kejahatan yang memimpin kepada kejatuhan Petrus dan yang menutupi orang Farisi dari persekutuan dengan Allah terbukti telah menghancurkan ribuan orang sekarang ini. Ya, sengaja saya berikan warna kuning dan saya besarkan karena karakter seperti orang Farisi ini masih ada di antara kita. Para pemegang pekabaran tongkat gembala ini masih banyak kita menemukan orang-orang yang karakternya seperti Farisi ini. Tidak rendah hati. Ya, memandang orang semuanya lebih rendah dari diri. Karena kita punya tongkat gembala, banyak yang memandang, kalian ini kan penolak-penolak pekabaran tongkat. Ya, termasuk salah satunya, kalau saudara lihat, renungkan dari studi kasus yang kita kemarin pelajari, terlihat sekali si orang Davidian yang melontarkan bahwa tidak perlu kasih, yang penting adalah nubuatan, terlihat bahwa dia meremehkan apa yang dijawab oleh orang Advent tadi. Ya. Jadi jangan anggap bahwa orang Davidian tidak ada yang mempunyai karakter seperti orang Farisi. Terlihat dari cara jawabnya saudara kita itu, terlihat ada roh Farisi di dalam dirinya, memandang orang lebih rendah. Padahal setelah kita gali tadi, kita pelajari bahwa dia pun juga salah kalau memandang cukup nubuatan, tidak perlu ada kasih. Ya, jadi kita coba lihat tadi dari kacamatanya penjelasan Victor Utrecht lebih jelas bahwa kedua-duanya itu tetap penting. Apalagi kita sudah pelajari dari sistem hukum ganda, di mana yang Tuhan akan terima, yang bisa masuk di dalam perkawinan, pesta perkawinan harus mempunyai pakaian kawin, dan pakaian kawin kita sudah pelajari 2 minggu yang lalu. Pakaian kawin itu adalah tabiat, ya. Jadi tabiat itu adalah hasil daripada doktrin-doktrin tentang kasih, tentang pembangunan moral. Jadi bukan tentang upacara atau tentang nubuatan-nubuatan. Maka itu, jadi janganlah kita mempunyai karakter seperti Farisi di dalam diri kita, walaupun kita sudah mempunyai kebenaran makanan pada waktunya. Ya, jadi saudara-saudara, sadari cerita tentang Farisi ini, jangan dianggap remeh. Ya, kita lanjut. Tidak ada perkara yang begitu menyakitkan hati Allah atau begitu berbahaya kepada jiwa manusia seperti keangkuhan dan merasa diri kuat. Dari semua dosa-dosa inilah dosa dari semua dosa-dosa inilah dosa yang paling tidak berpengharapan dan paling susah diperbaiki. Ya. Jadi sombong, tinggi hati, memandang orang rendah, memandang orang itu dungu, bodoh, ya. Ini dikatakan ini yang paling tidak berpengharapan, karena dosa yang begini ini bikin orang itu nggak bangun-bangun, nggak sadar. Ya, kita udah pelajari bahwa orang yang bisa bertobat itu harus diawali dari cerita apa? Rendah hati. Pertobatan itu harus ada diawali dari apa? Pengakuan, sadar akan dosanya. Ya, karena dia sadar akan dosanya, maka dia mau memohon ampunan dosa.
Untuk memohon itu membutuhkan rendah hati. Nah, sedangkan orang-orang yang tinggi hati seperti yang kita baca ini dikatakan paling tidak berpengharapan. Karena apa? Karena dia tidak mungkin bertobat. Karena pertobatan itu butuh kerendahan hati, kerelaan untuk memohon. Ya, untuk memohon itu butuh rendah hati. Ya, kita terus. Dan dikatakan paling susah diperbaiki selama orang itu tidak rendah hati, dia tidak akan pernah bisa diperbaiki. Dan ini banyak di antara kita orang-orang pemegang pekabaran tongkat gembala masih ada yang kayak gini. Ya. Apalagi setelah kebenaran ini, setelah Victor Rutte meninggal tahun 1955, ya pekabaran ini sudah dilanjutkan oleh guru-guru. Jadi ketika guru-guru yang menegur mereka, menyampaikan kesalahan-kesalahan mereka, kekurangan mereka, ya mereka memandang kamu siapa. Ya, ketika kamu sudah orang itu memandang orang yang bicara ini tidak ada harganya, tidak ada nilainya, artinya orang ini sudah memandang memposisikan dirinya lebih tinggi daripada orang yang menegur dia. Kalau dia memandang orang yang menegur dia lebih rendah daripada dirinya, mungkinkah dia akan bisa diperbaiki? Dia harus rendah hati dulu. Dia harus rendah hati untuk mau menerima apa yang disampaikan oleh orang yang dia pandang rendah, orang lain ini. Jika orang lain ini dipandang dia rendah, tidak akan mungkin dia mau menerima apa yang disampaikan oleh si saudara tersebut. Tidak akan mau dia menerima. Ya, kejatuhan Petrus bukanlah tiba-tiba, tetapi lambat laun. Jadi kejatuhan Petrus ini bukan satu tinggi hati itu tidak sesuatu yang tiba-tiba, saudara. Itu adalah perlahan-lahan. Kita tidak akan pernah dapat merasa aman dengan berharap terhadap keyakinan akan diri sendiri. Atau merasa ini di pihak surga. Kita aman terhadap pencobaan. Orang yang menerima juru selamat, betapapun ikhlas pertobatannya, ia tidak pernah boleh diajarkan untuk mengatakan atau merasa bahwa mereka sudah selamat. Ini menyesal. Ya, jadi kalau cerita tentang Parisi, Parisi tadi memandang orang lebih rendah. Ini di sini dikembangkan bahwa dari pengalaman Petrus ini tinggi hati. Dia merasa dirinya sudah aman, sudah selamat. Jadi sedikit berbeda dengan orang Parisi. Kalau Parisi tadi merendahkan orang lain, tapi kalau Petrus ini memandang dirinya sudah aman. Ya. Jadi ini dikatakan sama, karakter yang tinggi hati seperti ini pada dasarnya sama. Dan kita berpotensi seperti yang sama seperti Petrus juga. Kalau kita tidak seperti Parisi yang tadi tinggi hati memandang orang lain rendah, kita akan memandang diri kita ini sudah aman, sudah selamat, tidak ada hal yang menakutkan, mengkhawatirkan. Ya, ini. Ya. Jadi kita sudah merasa saya sudah berada di tempat yang benar dan saya sudah pasti selamat. Nah, ini dinasihatin sama tulisannya Nyawa dari cerita Petrus, lambang Petrus. Kalau tadi lambang dari Kain dan Habel, ini lambang dari Petrus. Orang yang menerima juru selamat betapapun ikhlas pertobatannya tidak pernah boleh diajarkan untuk mengatakan atau merasa bahwa mereka sudah selamat. Ini menyesatkan. Ya, jadi jangan sampai saudara juga punya karakter yang seperti si Petrus ini, merasa dirinya sudah pasti selamat. Ini sangat menyesatkan katanya Nyawa. Ya, jadi jangan sampai saudara merasa diri sudah aman, itu bahaya. Selain jangan memandang orang lain rendah, juga jangan sampai membuat merasa diri aman. Ini menyesatkan. Kita bukan, boleh geser ya, kita bukan berada di luar jangkauan pencobaan. Nah, kita lihat nih. Setiap orang harus diajar untuk mendambakan pengharapan dan iman. Tetapi mesti kita menyerahkan diri kita kepada Kristus dan tahu bahwa ia menerima kita. Kita bukan berada di luar jangkauan pencobaan. Jadi jangan anggap kita tuh tidak akan mungkin dicobai. Ya. Orang yang menerima Kristus dan di dalam keyakinannya yang pertama berkata aku diselamatkan, berarti berada dalam bahaya berharap pada dirinya sendiri.
Mereka tidak melihat kelemahan-kelemahannya sendiri dan keperluannya yang terus-menerus akan kekuatan ilahi. Banyak orang seperti Petrus jatuh tenggelam dalam dosa. Kita diberi nasihat, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Keselamatan kita satu-satunya adalah dalam keadaan tidak percaya terhadap diri dan bergantung kepada Kristus. Ya, saudara, ini nasihat dari cerita Petrus. Kalau tadi nasihat dari cerita tentang karakternya Farisi, merendahkan orang lain, ini satu nasihat lagi tentang hal yang sama yaitu tinggi hati. Jadi, tinggi hati ternyata sama juga memandang diri sendiri selamat itu adalah bagian dari tinggi hati. Oke, kita lanjut. Tuhan tidak dapat menyelamatkan dia dari pencobaan, tetapi ia dapat menyelamatkan saya dari kekalahan. Ya. Petrus perlu mempelajari kelemahan-kelemahan tabiatnya sendiri dan keperluannya akan kuasa dan rahmat Kristus. Tuhan tidak dapat menyelamatkan dia dari pencobaan, tapi ia dapat menyelamatkan saya dari kekalahan. Jadi Tuhan tidak akan membebaskan kita dari pencobaan. Kalau ada godaan-godaan datang, ada cobaan datang, Tuhan tidak menyelamatkan kita daripada pencobaan tersebut, tapi ia bisa menyelamatkan kita dari kekalahan. Jadi Tuhan bisa membantu kita untuk bisa menang, ya, untuk bisa menang terhadap pencobaan. Bukan Tuhan meluputkan kita dari pencobaan, ya. Tuhan tidak menyingkirkan pencobaan tersebut. Tuhan biarkan. Kayak bangsa Israel dibawa ke dalam apa pabrik batu bata itu Tuhan biarkan semuanya. Tapi Tuhan, ya, Tuhan menyelamatkan dia dari kekalahan. Jadi bukan membebaskan dari cobaan, tapi menyelamatkan dari kekalahan. Adanya perasaan diri kuat membuat Petrus jatuh. Dan perasaan pertobatan dan kerendahan hatinya membuat dia dapat berdiri kembali. Dalam catatan pengalaman setiap orang berdosa yang bertobat dapat memperoleh penghibur. Ya, ya. Jadi kita lihat di sini, perasaan diri kuat membuat Petrus jatuh dan perasaan pertobatan dan kerendahan hatinya membuat dia dapat berdiri kembali. Jadi kita belajar dari seorang Petrus. Ya, dulu Petrusnya pernah merasa tinggi hati sama seperti orang Farisi, tapi dia mempunyai pertobatan dan kerendahan hati membuat dia dapat berdiri kembali. Jadi Petrus ini sempat tinggi hati, tapi sempat juga dia berubah menjadi rendah hati. Dalam catatan pengalaman setiap orang berdosa yang bertobat dapat memperoleh penghiburan. Jadi setiap orang di dalam perjalanan hidupnya dia dapat juga memperoleh penghiburan sama seperti yang dialami oleh Petrus. Oke, lanjut Dela. Nah, ini kita bisa baca dari pertobatan Petrus diterima oleh juru selamat yang suka mengampuni. Jadi sama halnya kalau Petrus itu diterima pertobatannya, maka juga Tuhan akan mengampuni Petrus-Petrus akhir zaman. Ya. Jadi tulisan ini ditampilkan kepada kita oleh Ellen G. White itu adalah untuk menegur bahwa kita ini adalah banyak orang-orang yang punya karakter kayak Farisi-Farisi. Tapi bukan berarti tidak bisa ada jalan keluar. Ya, tapi dari cerita yang disampaikan dari pengalaman Petrus, Petrus ini adalah orang yang berada di dalam dua pribadi, pribadi seperti Farisi, berubah juga menjadi pribadi seperti pemungut cukai. Ya, maka itu dikatakan kalau Petrus itu pertobatannya diterima, maka kita pun juga pasti akan diterima. Perumpamaan Tuhan Yesus subjudul dua orang yang berbakti. Halaman 105 sampai 109. Ya, kira-kira demikian saudara. Ini dari cerita yang kedua. Ini semua adalah pembangunan moral, saudara. Yang kita sedang pelajari ini adalah pembangunan moral. Yang awal tadi kita tentang duri, pembangunan moral untuk jangan punya khawatir. Kekhawatiran yang diceritakan dari duri yang tadi, itu kekhawatiran dari keberhasilan, dari kekayaan. Jadi hati-hati, saudara. Jangan sampai saudara terkelabui oleh keberhasilan saudara. Jadi jangan anggap Anda keberhasilan itu adalah berkat yang Tuhan berikan. Itu adalah jerat. Ya, di dalam tulisan yang lain seperti kehadiran seperti Daud ketika dia mapan itu adalah jerat bagi dia.
Ya, kekayaan itu adalah jerat. Bagi si Lot, kekayaannya dia, kedudukannya dia di kota Sodom dan Gomora itu adalah jerat bagi dia. Ya. Dia hati-hati, bukan berarti kalau saudara dapat kekayaan, keberhasilan, itu adalah Tuhan yang memberikan berkat kepada saudara. Tuhan memberikan berkat sama saudara, maka Tuhan akan menyingkirkan semua keberhasilan-keberhasilan itu. Karena keberhasilan itu adalah penghalang bagi seseorang bisa menerima kebenaran. Kita lihat di dalam perjalanan bangsa Israel. Bangsa Israel sudah sampai di tanah Goset, ya, menjadi bangsa yang besar, bangsa yang terhormat, melebihi dari orang-orang Mesir. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan. Tuhan sebenarnya hadir dalam keberhasilan mereka. Ternyata Tuhan tidak hadir dalam keberhasilannya mereka. Keberhasilannya mereka menjadi penghalang bagi Tuhan bisa menggunakan mereka sebagai bangsa yang akan menyelamatkan orang banyak. Ya, ternyata keberhasilannya mereka itu bahkan merupakan kutuk. Ya, keberhasilannya mereka itu menjadi penghalang. Sarana Tuhan untuk membuat mereka bisa digunakan adalah melalui penderitaan. Ya, kita lanjut. Ya. Saudara-saudara, kita sudah dapat dua pelajaran dari perumpamaan tentang bangunan. Nah, apa yang tadi saya cerita dari bangsa Israel, mari kita coba lihat dari apa yang disampaikan Ellen G. White dari bangsa Israel itu sendiri. Ya, dari bangsa Israel sendiri pada saat dia di dalam penderitaan perjalanan keluar dari Mesirnya, kita lihat apakah itu menjadi suatu berkat atau tidak. Ya, tadi kan kita sudah bahas, Dela mungkin ditampilkan Del, poin keempat. Jadi kita lihat kalau tadi kita mengira bahwa kekayaannya orang-orang Mesir, orang-orang Israel di Mesir itu adalah berkat Tuhan, mari kita lihat di dalam apa yang disampaikan oleh Nyonya White dari perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, yang merupakan berkat bagi mereka itu yang mana? Apakah kekayaan waktu mereka di tanah Gosen, ataukah segala penderitaan-penderitaan yang mereka jalani itu adalah sebenarnya itulah yang merupakan berkat bagi mereka. Mari kita lihat. Di padang belantara, ya, Del dibesarin Del. Catatan. Nah, kita baca catatannya. Bacaan ini untuk menyadarkan ke kita bagaimana isi 40 tahun itu dijalani oleh bangsa Israel. Terlihat walaupun mereka dalam pendidikan mereka tetap di dalam penjagaan yang tidak dilepaskan oleh Tuhan. Pada mereka tetap Tuhan hadir mencukupkan kebutuhan mereka. Ya, jadi kita lihat artinya perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir itu Tuhan tetap hadir. Dengan demikian artinya kita bisa pahami segala penderitaan mereka waktu dia keluar dari Mesir itu adalah satu pemberkatan dari Tuhan. Tuhan hadir dalam perjalanan mereka. Sedangkan waktu dia di dalam kekayaan, waktu di tanah Gosen, mereka tidak membutuhkan Tuhan. Nah, kita lihat, dia membutuhkan Tuhan pada saat dia di tanah Gosen, pada saat dia berkelimpahan, ataukah pada saat dia mendapatkan kesulitan di dalam 40 tahun perjalanan keluar dari Mesir. Mari kita baca. Selama kurang lebih 40 tahun lamanya bangsa Israel telah hilang dari pandangan di dalam keadaan terpencil di padang belantara. Ya. Selama 40 tahun lamanya bangsa Israel telah hilang dari pandangan di dalam keadaan yang terpencil di padang belantara. Jadi di padang belantara itu dia terpencil. Ya, sama kayak 40 tahun itu sama halnya kayak lambang apa Musa 40 tahun. Yohanes Pembaptis 30 tahun. Ya, murid-murid Yesus 40 hari. Itu semua dibawa di dalam keadaan yang terpencil. Ya, di sana adalah satu pendidikan, satu pelajaran tentang pendidikan. Dalam pembelajaran kita yang lainnya, mereka ini sedang menjalani sebuah pendidikan. Musa berkata, adapun lamanya kita berjalan dari Kades Barnea sampai menyeberang anak sungai Yeret itu, yaitu 38 tahun sampai habislah
mati segenap bangsa orang perang di tengah-tengah utara itu. Seperti Tuhan telah berjanji kepada mereka itu pakai sumpah. Maka sebab itu pun tangan Tuhan ada melawan mereka itu, hendak diparangkannya mereka itu dari dalam tentaranya. Sehingga berkesudahanlah mereka itu sama sekali. Selama tahun-tahun ini orang-orang banyak terus-menerus diingatkan bahwa mereka berada di bawah templakan ilahi. Ya. Jadi selama 40 tahun mereka sedang berada di dalam pukulan ilahi. Ya, artinya dalam pendidikan ilahi. Ilahi sedang memberikan suatu pendidikan kepada mereka di dalam periode 40 tahun ini. Ya, kita baca yang dihitamkan. Selama 40 tahun Tuhan telah menyertai kamu. Engkau tidak berkekurangan apapun. Jadi selama pendidikan 40 tahunnya dia tidak berkekurangan. Ya, kita terus. Demikianlah engkau pun sudah memelihara mereka itu di padang tiah 40 tahun lamanya. Sehingga mereka itu tiada berkekurangan dan pakaian mereka itu pun tiada buruk dan kaki mereka itu pun tiada bengkak. Ya. Jadi artinya Tuhan jaga selama 40 tahun. Sekarang kita lanjut. Ini yang poin yang paling penting di dalam bagian yang terakhir ini. Pengembaraan di padang belantara bukan hanya ditetapkan sebagai satu hukuman terhadap pemberontak dan orang-orang yang bersungut itu, tetapi itu juga merupakan satu disiplin bagi generasi yang sedang tipu. Saudara lihat, ya, pengembaraan di padang belantara bukan hanya ditetapkan sebagai satu hukuman terhadap pemberontakan-pemberontakan dan orang-orang yang bersungut itu. Jadi di dalam ceritanya memang itu satu hukuman kepada bangsa Israel, ya, karena mereka banyak bersungut-sungut, ya, mereka lebih percaya kepada 10 pengintai daripada 2 pengintai. Tapi itu juga, jadi peristiwa itu juga mempunyai satu disiplin bagi generasi yang sedang timbul. Ya, jadi peristiwa 40 tahun itu adalah sebuah pendidikan disiplin bagi generasi yang sedang timbul sebagai persiapan untuk memasuki tanah perjanjian. Ya, sebagai suatu pendidikan, persiapan memasuki tanah perjanjian. Jadi sebelum masuk tanah perjanjian dia harus selesaikan dulu, ya, suatu disiplin persiapan memasuki tanah perjanjian. Musa menyatakan kepada mereka, seperti seorang bapak mengajar anaknya, begitulah telah diajar Tuhan Allah akan kamu, supaya direndahkannya hatimu dengan mencobai kamu, hendak diketahuinya barang apa yang ada di dalam hati. Ya. Jadi Tuhan sengaja berikan pendidikan yang sedemikian keras di dalam pendidikan 40 hari itu supaya direndahkannya hatimu. Jadi hatinya tadinya tuh tinggi seperti Petrus, ya. Makanya itu Petrus kan harus dikasih pendidikan 40 hari supaya dia rendah hati. Supaya direndahkannya hatimu dengan mencobai kamu. Hendak diketahuinya barang yang ada di dalam hati. Jadi Tuhan merendahkan itu untuk melihat seberapa isi hatinya umat Allah. Kalau kamu menurut firman-Nya atau tidak. Kalau kamu menurut firman-Nya atau tidak. Jadi Tuhan mau mengetahui seberapa kamu ini bisa digunakan. Jadi pendidikan 40 hari murid-murid Yesus itu adalah suatu pendidikan. 40 tahun bagi bangsa Israel itu untuk mengetahui karakternya umat Allah. Yang mana yang bisa dipakai, mana yang tidak bisa dipakai. Ya. Jadi jelas yang nggak bisa dipakai, diapain sama Tuhan? Dari ujung 40 hari itu, 40 tahun itu dibunuh di dalam perjalanan. Akhirnya hanya dapat 2 orang, Yusak dan Kaleb. Dan ia membiarkan kamu lapar. Lalu diberinya kamu makan. Mana yang tiada kamu kenal dan yang tiada dikenal oleh leluhurmu. Ya. Jadi selama 40 hari itu dibiarkan kamu lapar. Lalu diberinya kamu makan mana. Jadi Tuhan tidak membiarkan kamu tuh bahagia di dalam 40 hari. Tuhan membiarkan kamu benar-benar sebuah didikan yang berat. Ya. Biarkan kamu lapar, lalu diberinya kamu makan mana. Ya. Jadi 40 tahun itu dia dididik untuk berubah dalam hal makanan, dalam hal
dirinya sendiri harus direndahkan. Itu dalam pendidikan 40 tahun yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Yang tiada kamu kenal dan tiada dikenal oleh leluhurmu itu. Jadi leluhurnya tuh nggak tahu. Ya, itu semua yang dilakukan di dalam 40 tahun itu bukan suatu pendidikan yang sama yang didapat oleh leluhurnya. Ya, ini sengaja saya tampilkan kepada saudara untuk memperlihatkan apa yang akan kita jalani di dalam contoh saingan dari lambang 40 tahun pendidikan persiapan kita. Ya, suatu hal yang tidak dikenal dan tiada dikenal oleh leluhur. Jadi artinya kita menjalani sebuah pendidikan yang tidak pernah diketahui oleh pendidikan murid-murid yang 3,5 tahun dalam contoh saingan. Agar ia dapat memberitahukan kepada kamu bahwa adapun hidup manusia itu bukan bergantung kepada makanan saja, melainkan juga oleh tiap-tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ulangan 8 ayat 5, 2, dan 3. Ya, selesai. Saudara lihat, Ellen G. White tidak memberikan penjelasan yang luas tentang yang dimaksud dengan bergantung, tidak bukan hanya bergantung kepada makanan saja, melainkan juga tiap-tiap firman yang keluar dari mulut. Saudara-saudara sekalian, Dela, jangan digeser dulu, Del. Ya, saudara lihat, agar ia dapat memberitahukan kepada kamu bahwa adapun hidup manusia itu bukan bergantung kepada makanan saja. Ya, jadi di dalam pendidikan 40 hari itu kita disuruh bersihkan semua kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi kita bahas. Ya takut nanti nggak bisa makan, takut nanti hidupnya bagaimana, terus kita aman tidak kalau di tempat yang terpencil segala macam. Itu dikoreksi sama Tuhan di dalam pendidikan 40 tahun. Diajarkan bahwa 40 tahun atau 40 hari yang kita akan jalani dari contoh ini dikasih tahu kamu itu nggak usah khawatir soal makan. Ya, dibilang kamu bukan bergantung apa katanya apa di sini agar ia memberitahukan kepada kamu bahwa adapun hidup manusia itu bukan hanya bergantung kepada makanan saja, melainkan juga oleh tiap-tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi pedulikanlah firman-firman Allah di dalam periode 40 hari ini. Jangan pedulikan tentang makanan. Ya, jadi 3,5 tahun kita lihat murid-murid Yesus pada peduli sama kedudukan sampai ada yang bawa orang tuanya Salome memohon-mohon kepada Yesus. Ya, itu semua dikoreksi di dalam periode 40 hari contoh saingannya kita. Ya. Maka di dalam lambang 40 hari kita nanti akan dididik untuk jangan peduli tentang hidup itu tidak hanya cuma makan. Ya jangan khawatir, jangan takut. Kita yang membuat kita ini takut untuk berhadapan dengan pendidikan kita adalah kita takut nggak makan. Ini dikoreksi di dalam cerita ini. Ya, diingatkan bahwa yang penting adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Itu yang kamu harus pikirkan, bukan tentang bagaimana saya hidup nanti, bagaimana saya makan. Itu karena kalau kita mengkhawatirkan itu, artinya kita meragukan kekuasaannya Tuhan. Meragukan Tuhan mampu menyelamatkan kita. Oke? Lanjut, Del. Penderitaan adalah jalan kebaikan. Ya, ini mungkin yang terakhir ya. Ya, ini dari ceritanya murid-murid Yesus, apa dari ceritanya bangsa Israel, kita bisa lihat bukan Tuhan nggak berkenan terhadap kekayaannya waktu di tanah Gosen. Tuhan lebih berkenan kepada bangsa Israel ketika mereka berada di dalam penderitaan. Karena melalui penderitaan, mereka itu bisa disadarkan, bisa ditobatkan, bisa diselamatkan. Kalau ketika mereka di tanah Gosen dengan kemewahannya, Tuhan tidak sama sekali dibutuhkan oleh mereka. Ya, bahkan malah penderitaan itulah adalah sebuah jalan kebaikan. Walaupun itu menyakitkan, tapi itu jalan kebaikan. Mari kita baca. Kristus jangan dipersalahkan atas akibat kelalaian dan keraguan-raguan. Ia yang memberikan nyawanya kepada manusia berdosa menghargai nilai jiwa itu. Ia tidak akan pernah gagal melakukan bagiannya. Tidak juga jadi kecil hati. Ia tidak akan pernah meninggalkan orang yang melakukan kesalahan yang digoda dan dicobai dalam konflik. Kasih karuniaku sempurna bagimu.
Allah itu setia yang tidak akan membuatmu menderita, digoda di atas kesanggupan. Ia menimbang dan mengukur setiap pencobaan sebelum ia izinkan itu terjadi. Ya, jadi Tuhan tuh selalu menimbang dan dia bilang mengukur. Jadi bukan Tuhan singkirkan penggodaan itu. Kalau nggak menyingkirkan itu artinya nggak membiarkan kamu belajar dalam perjalanan hidup. Tantangan yang kita jumpai terbukti dapat berguna bagi kita dalam banyak hal. Jika dilakukan dengan baik, itu akan mengembangkan sifat baik yang tidak akan pernah muncul jika orang Kristen tidak pernah memikul beban apapun. Nah, lihat saudara, kalau orang Kristen tidak pernah mendapatkan satu cobaan apapun, ya, maka mereka tidak akan mempunyai mengembangkan sifat yang baik. Sifat yang baik tidak bisa dikembangkan. Tidak akan pernah muncul katanya. Dan iman, kesabaran, ketahanan, pikiran tertuju pada sorga. Percaya pada pemeliharaan ilahi dan simpati yang tulus kepada orang berdosa adalah hasil dari pencobaan yang dilalui dengan. Dan semua ini tidak akan didapat kalau tidak pernah merasakan ada satu pencobaan. Jadi jangan saudara kecil hati kalau saudara mendapatkan satu pencobaan. Karena pencobaan itu adalah sarananya Tuhan. Itu adalah kebaikan bagi saudara. Jika firman diterima dalam hati yang baik dan jujur, maka jiwa yang keras akan dilunakkan. Dan iman yang mengerti janji dan bersandar pada Yesus akan terbukti menang. Ya. Jadi iman yang mengerti janji dan bersandar pada Yesus akan terbukti menang. Jadi bukan segala kesusahan, penderitaan itu adalah bencana bagi saudara, tidak. Bahkan malah keberhasilan, keuntungan, kemakmuran itu malah bencana bagi saudara. Kalau kita tadi baca dari perumpamaan tentang duri-duri, ya kita lihat kekayaan itulah yang menghimpit ya gandum-gandum itu sampai dia mati. Ya, malah sebaliknya penderitaan inilah yang merupakan kebaikan bagi umat Allah. Iman yang mengerti janji dan bersandar pada Yesus akan terbukti menang. Jadi kalau kita tetap mempunyai iman yang mengerti akan janji, tidak bersungut-sungut dan tetap bersandar kepada Yesus, inilah yang akan membuat kita bisa menang. Review and Error 28 Juni 1890. Mungkin kira-kira demikian ya renungan pendahuluan dari renungan pendahuluan yang tadi kita bahas sampai dengan pembacaan kita yang paling terakhir ini. Semua berkaitan dengan jawaban tentang kekhawatiran-kekhawatiran hidup kita. Ya, masuk juga tadi kita harus memperbaiki karakter kita yang masih seperti Farisi. Kita harus mempunyai karakter seperti pemungut cukai. Ya, mungkin kira-kira pembelajaran sahabat ini kita sampai di sini. Ya, ini adalah satu rangkaian tentang pembangunan moral yang ditugaskan kepada kita di akhir. Selain kita sudah mempunyai hukum upacara, kita punya kewajiban melaksanakan hukum. Mungkin demikian kita bisa akhiri dengan doa. Om Eki boleh berdoa buat kita, Om.